Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami baca, renungkan, dan mentaatinya.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 18. Ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarnya dan tidak mau melakukannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita belajar dari kisah 2 orang raja yang berbeda kehidupannya. Yang pertama Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda. Yang kedua adalah Hosea bin Ela, Raja Israel. Yang pertama Raja Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda. Walaupun orang tuanya dikenal sebagai raja yang fasik dan keji, namun Hizkia ketika memerintah memperbaharui kesalahan ayahnya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dicatat bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu menyingkirkan penyembahan berhala, dan ia beriman hanya kepada Tuhan Allah seumur hidupnya. Walaupun dia masih muda, tapi dia berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan penyertaannya kemanapun Hizkia berada. Dan ini membuat Hizkia melawan siapapun dalam peperangan, dia menang oleh karena Tuhan memberi kemenangan. Dicatat di ayat 7, ia bisa lepas dari penjajahan Asyur dan tidak perlu takluk kepadanya untuk memberi upeti. Lalu dicatat di ayat 8, dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Keberadaan Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda dikontraskan dengan Raja Hosea sebagai Raja Israel.
Sementara Tuhan menyatakan penyertaannya atas Raja Hizkia, Raja Hosea justru mengalami pengepungan dari Raja Asyur, Salmaneser, yang mengakibatkan jatuhnya Samaria. Yang kemudian penduduk kota Samaria diangkut, di ayat 11 Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Dan di ayat 12 dijelaskan mengapa. Karena Hosea tidak mau mendengar suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, artinya Taurat Tuhan. Mereka langgar, mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya. Bapak Ibu, perbandingan ini menunjukkan apa yang dialami oleh mereka yang bersandar kepada Tuhan dan oleh mereka yang memilih untuk hidup dengan kekuatannya sendiri adalah sangat berbeda. Hanya mereka yang memiliki iman yang sejati akan memperoleh penyertaan Allah dan kekuatannya. Inilah anugerah. Keberadaan Allah adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Ketika kita mengalami kehadiran Allah melalui persekutuan dengan firman-Nya, kita akan disadarkan atas semua kekurangan kondisi kita, sehingga kita membutuhkan Tuhan dan bergantung, mengandalkan hanya kepada Tuhan. Saat itulah anugerah-anugerahnya dinyatakan. Semua kekurangan kita akan dipulihkan dan disempurnakan hanya oleh Allah sendiri. Itulah penggenapan firman Tuhan yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala kelemahan kita, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Bila kita menjadi kekasih-kekasih Allah, sehingga anugerahnya makin melimpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru. Demikian pagi hari ini, Engkau berrahmat Tuhan dengan menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami anak-Mu, yang pagi hari ini bersama-sama naikkan doa-doa dan mendengar kebenaran firman-Mu dan belajar taat dan mengasihi Tuhan. Engkau setia, rahmat-Mu selalu baru, kasih dan penyertaan-Mu Engkau nyatakan, anugerah-Mu Engkau curahkan bagi kami yang mengasihi Tuhan dengan memilih untuk hidup menyembah hanya kepada Tuhan. Seperti Hizkia, Raja Yehuda. Walaupun dididik oleh orang tua yang jahat, tetapi ketika dia dewasa memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai Allahnya, dan dia hanya menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan penyertaan-Mu, anugerah-Mu seumur hidupnya. Biarlah dijumpai kami demikian di hadapan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya, sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan dalam anugerah Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom. Tuhan memberkati.